dan itu adalah makanan alami yang ada di kolam bioflok. Jadi wabil khususnya itu teman-teman, khusus di kolam bioflok kelebihannya itu. Jadi tanpa dikasih makan sama kita nggak masalah gitu teman-teman. Tinggal mudik ya, seminggu nggak masalah. Ya stok makanan di kolamnya sendiri memang sudah ada gitu teman-teman. Dengan protein 38%. Ajola yang paling aman teman-teman. Ya, ajola mengapung terus, tidak akan jadi amoniak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Di kesempatan video kali ini ya teman-teman, seperti biasa tugas harian ngasih makan ikan teman-teman, sambil ingin membahas ya tentang diskusi semalam dengan kawan saya yang sama-sama punya kolam-kolam kecil-kecil begini teman-teman, dan bioflok ya. Dia tuh pengen pulang ya, pengen mudik tapi inget ikan bagaimana gitu loh. Dia konsultasi ke saya, apakah bisa nggak ikan kuat bertahan tidak mati dalam seminggu gitu teman-teman, tanpa dikasih makan. Menarik ya teman-teman pertanyaan beliau. Ikutin ya teman-teman pembahasannya ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Permasalahan di kolam bioflok yang kecil-kecil begini teman-teman ya. Ya ini kan cuman 500 liter. Ember cuman 80 liter, drum teman-teman itu cuman 200 liter ya. Jadi ini disebut kolam itu karena ada ikannya aja. Ya kecil ya. Ditambah permasalahan lainnya ya teman-teman, ini air itu tidak kemana-mana teman-teman ya. Air nggak kemana-mana, tidak ada sirkulasi. Jadi beliau termasuk saya juga tentunya, apabila dilepas, didelegasikan ke rumah ART ya, asisten rumah tangga, khawatir banget ya, khawatir banget dia tidak bisa. Kita kan menggunakan metode wait and see teman-teman. Jadi kalau ikan makan ada reaksi mau, kita kasih, kalau tidak mau kita hentikan, karena khawatir jadi amoniak, jadi racun, ikan mati massal teman-teman ya. Itu permasalahannya teman-teman ya. Oke teman-teman, hasil diskusinya ya, inilah hasil diskusinya teman-teman ya. Jadi teman-teman, wabil khusus di kolam-kolam bioflok ini teman-teman ya, ini kan ada bioflok, ada gumpalan-gumpalan bioflok, hasil produksi dari bakteri ya, bakteri biopokulan ya namanya ya, juga pengurai lactobacillus. Kalau bakteri biopokulan itu maksudnya tuh yang membuat gumpalan-gumpalan itu teman-teman, seperti nitro ya, keluarga nitro, nitrobakter, nitro apalagi gitu kan, rodo gitu kan, kemudian bacillus ya. Nah, yang pengurai lactobacillus teman-teman, bacillus ya, itu menjadi sisa-sisa makanan ya, sama kotoran itu diurai jadi gumpalan-gumpalan bioflok, dan itu adalah makanan alami yang ada di kolam bioflok. Jadi wabil khususnya itu teman-teman, khusus di kolam bioflok kelebihannya itu. Jadi tanpa dikasih makan sama kita nggak masalah gitu teman-teman ya, nggak masalah teman-teman ya. Artinya selama seminggu ya bertahan dengan tetap makan gitu teman-teman.
Mungkin beda dengan konvensional, tidak dikasih makan tuh ya benar-benar memang dia puasa. Kalau ini kan sesungguhnya bukan puasa beneran teman-teman ya. Gitu ya. Oke, saya bilang berarti kamu selama seminggu boleh mudik, boleh jalan-jalan ya kan, dengan ikan tetap aman ya. Baik teman-teman ya. Nah, ternyata ya berdasarkan hasil penelitian teman-teman ya, protein bioflok itu lumayan besar teman-teman, 38%. Itu menurut Ajim and Little 2008. Dan terakhir dari yang lain ini teman, hasil penelitiannya 27,8% lebih ya. Jadi kata-katanya itu ada tulisan lebih, jadi lebih dari 27,8% gitu teman-teman. Jadi beruntunglah di kolam bioflok teman-teman, mau ditinggal juga boleh tinggal mudik ya. Seminggu nggak masalah ya, stok makanan di kolamnya sendiri memang sudah ada gitu teman-teman, dengan protein 38%. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih seperti yang sering saya lakukan ya, itu ke ART atau dari saat pertama kita berangkat mudik ya teman-teman ya, kita kasih ajola, karena ajola itu mengapung teman-teman ya, mengapung, jadi aman, tidak akan jadi amoniak ya. Berbeda dengan daun pepaya Jepang tuh teman-teman, seperti di luar tuh daun pepaya Jepang bagus-bagus. Nah kalau daun pepaya Jepang teman-teman ya, nanti itu 1 hari 2 hari itu tidak kemakan, itu langsung turun di dasar kolam jadi amoniak nabati tapinya dia. Tapi biar bagaimana tidak akan membuat nyaman bagi ikan ya, mendingan tidaklah gitu teman-teman. Jadi ajola aja teman-teman. Juga dedak juga nggak, jangan teman-teman. Takutnya ART kan tidak bisa mentakar ya. Karena selama ini kita kan seperti tadi dengan metode wait and see. Kalau ikan mau makan kita kasih banyak, kalau ikan tidak kasih respon sama sekali kita tidak kasih gitu loh. Ajola yang paling aman teman-teman. Ya, ajola mengapung terus, tidak akan jadi amoniak ya. Teman-teman ya, jadi jangan khawatirkan teman-teman di kolam bioflok selama seminggu, justru malah akan memperbaiki gumpalan-gumpalan bioflok itu supaya tidak terlalu pekat teman-teman, tidak terlalu kental ya. Ya udah, jadi nggak dikasih makan selama seminggu ya, ikan juga tidak akan mati karena ya ada makanan itu tadi ya, dengan protein 38% teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman saya yang sudah nyampe di Jawa Timur katanya barusan teman-teman ya, mudiknya tenang ya. Oke. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.